Hai, selamat datang lagi di channel video pembelajaran SD Nasional Plus Tunas Global kelas 6 bersama dengan Mr. Alan. Ya, hari ini kita sudah sampai ke materi tema 8 subtema 3 di materi muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyajikan teks informasi penting ke dalam bentuk gambar, lalu ke dalam bentuk peta pikiran, dan ke dalam bentuk ringkasan. Oh ya, bagi yang belum subscribe dulu ya. Hai, hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah bisa kan memperkirakan isi sebuah teks hanya dengan membaca judulnya saja. Kalau kamu masih bingung bagaimana menerka-nerka isi teks dari judulnya, bisa cek link di atas ini atau nanti di deskripsi bawah ya. Tetapi untuk kamu bisa memahami paragraf itu secara real dan menemukan informasi-informasi penting di dalamnya, kamu perlu membaca teksnya secara keseluruhan. Kamu sudah bisa kan bagaimana mencari informasi penting dari teks? Juga ada ya linknya untuk mencarinya di pembelajaran yang kemarin. Silakan buka-buka lagi kalau lupa juga. Intinya, kamu bisa mendapatkan informasi penting itu yang pertama dengan mencari gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama dan ide pokok itu sama ya. Itu tadi, cari gagasan utama dari paragraf tersebut. Setelah dapat para gagasan utama, cari informasi penting berikutnya dengan membuat daftar pertanyaan dari teks tersebut. Atau bisa juga dengan mencari kata-kata kuncinya. Nah, setelah kamu dapat gagasan utama atau ide pokoknya dari paragraf tersebut, itulah yang menjadi informasi penting teks tadi. Nah, kemudian setelah kamu mendapatkan informasi-informasi penting tadi, agar mudah diingat, mudah dipahami, dan bisa menjadi lebih menarik lagi, kamu bisa menyajikannya kembali menjadi ke beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, kamu bisa menyajikannya kembali ke dalam bentuk gambar atau diagram. Bentuk kedua, kamu bisa menyajikannya kembali ke dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, menyajikannya kembali dalam bentuk ringkasan. Untuk penyajian informasi penting ke dalam bentuk diagram atau gambar, kamu dapat menggambar sendiri atau mencari gambar yang pas untuk mendukung informasi penting yang kamu dapatkan tadi. Kamu bisa carinya melalui internet, melalui Google misalnya. Sekarang silakan baca teks berikut ini. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena sinar matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayang-bayang paling gelap dan penumbra, yaitu bayang-bayang yang lebih terang dari umbra. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan berlangsung kurang lebih 6 jam sejak bulan memasuki penumbra bumi. Dari teks ini, kamu bisa mendapatkan informasi penting, yaitu bahwa gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Dari informasi penting ini, kamu bisa sajikan kembali juga dengan tambahan informasi berbentuk gambar atau visual menjadi seperti ini.
Nah, berikutnya, kamu bisa menyajikan informasi penting dari teks non-fiksi ke dalam bentuk peta pikiran. Hal ini agar orang lain dapat lebih mudah memahami isi teks tersebut, dan kamu juga bisa lebih mudah memahaminya. Peta pikiran dapat dilengkapi dengan gambar agar informasi yang kamu sajikan jadi lebih menarik. Misalnya pada teks ini ada sebuah teks panjang tentang gerhana bulan. Ya, dari teks panjang tentang gerhana bulan ini, kamu bisa sajikan kembali ke dalam bentuk peta pikiran yang seperti ini. Bahwa di peta pikiran ini, sebagai senternya atau fokusnya fokus pembahasannya adalah gerhana bulan. Lalu, dipecah lagi dalam bentuk peta pikiran yang menjelaskan apa itu definisi gerhana bulan. Yang kedua, misalnya juga jenis-jenis gerhana bulan. Atau yang ketiga, lagi dijelaskan proses terjadinya. Ini bentuk peta pikiran dari teks yang panjang tadi, agar kamu bisa lebih mudah memahami teks non-fiksi tadi. Selanjutnya, bentuk penyajian yang ketiga adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah intisari sebuah teks yang merupakan bentuk singkat dari teks tersebut dengan urutan yang sama. Kamu dapat menentukan ringkasan setelah membaca keseluruhan isi teks. Setelah dibaca keseluruhan, urutkan informasi-informasi penting yang kamu dapat. Jadi, informasi-informasi penting itu kamu urutkan dan tulis dalam bentuk kalimat yang pendek-pendek setiap informasi pentingnya tanpa menghilangkan maknanya. Misalnya dari teks berikut ini. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi diselimuti atmosfer sehingga makhluk hidup mendapatkan oksigen untuk bernafas. Selain itu, atmosfer juga melindungi makhluk bumi dari radiasi sinar ultraviolet dan hantaman meteor. Di bumi juga tersedia air bersih dan tanah yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, dari paragraf tadi, dari teks non-fiksi tadi, kamu bisa menyajikan kembali menjadi bentuk ringkasan seperti ini. Ya, ringkasan ingat itu adalah intisari atau bentuk singkat dari teks tadi, yaitu Bumi satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat dihuni. Bumi diselimuti atmosfer sehingga terdapat oksigen. Di bumi juga terdapat air bersih. Kamu bisa lihat ya, ringkasan itu lebih singkat daripada teks aslinya, tapi tanpa menghilangkan makna pentingnya. Nah, gimana? Mudah kan materinya? Kamu tadi sudah belajar bagaimana menyajikan teks informasi penting ke dalam gambar, dan ke dalam peta pikiran, dan ke dalam ringkasan. Semoga kamu terus berlatih agar mempermudah kamu dalam pembelajaran berikutnya dan dalam materi-materi yang lain. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ingat, tetap semangat, sehat selalu, dan terus bahagia. Dah.